Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah agar dapat menjadi berkat besar bagi banyak orang, bagi sesama kita, menjadi terang dan garam ya bagi mereka, dan tentunya itu mempermuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari 3 murtadin ya, seorang bapak yang bernama Hakimullah itu menyesal kenapa tidak dari dahulu dia murtad. Dia mempelajari kitab sucinya dan dia bandingkan dengan kitab suci Kristen. Setelah dia mendapat mimpi dan penglihatan dari Tuhan, lalu seorang anak muda bernama Farhan juga demikian. Dia mendapatkan mimpi dan penglihatan dari Tuhan, lalu dia mempertimbangkan untuk murtad. Lalu dia pelajari kitab sucinya dan dia banyak belajar dari channel-channel apologet dan juga dia mempelajarinya dari googling. Nah, yang terakhir seorang ibu yang dahulunya dalam agamanya yang lama dia seperti dukun karena dia mampu menyembuhkan orang. Dan akhirnya dia berpikir lama-lama kok orang berterima kasih kepada saya, bukan kepada Tuhan yang memberikan kesembuhan. Entah bagaimana ibu ini lalu mendapatkan mimpi dan penglihatan dari surga, dari Tuhan, dan dia mempelajari semua agama karena dia mulai ragu dan galau tentang imannya. Kenapa dia mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Dia bingung, dan dia mempelajari seluruh agama-agama. Nah, bagaimana kisah mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Selamat pagi ke siang Bang Edi. Selamat siang, Mbak Ilu. Saya tanya dulu, Mbak Ilu, Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silakan. Murtadin Bang Adis. Dari Muslim tadinya? Ya. Tadinya dari ya. Muslim. Berapa lama jadi orang Muslim? Berapa lama? Hampir 30 tahun. 30 tahun jadi orang Islam. Lalu masuk Kristennya berapa tahun yang lalu? 2019. Berarti berapa tahun ya Bang Edis? 7 tahunan sekitaran. Bukan, 2009. Oh, 2009 udah lama sekali. 2009. Oke, apa yang menyebabkan jadi Kristen? Jangan-jangan gara-gara nikah. Kalau gara-gara nikah ya ya gara-gara apa jadi Kristen? Dulu saya waktu menjadi Muslim, saya suka ada penglihatan, suka kesurupan, bisa jadi dukun. Bukan, maksud saya alasan Anda keluar dari Islam dan menjadi Kristen itu apa? Alasannya itu karena saya bisa seperti itu. Di saat saya mengobati orang, waktu dulu ya, di saat saya mengobati orang itu balik lagi dan berterima kasihnya sepertinya hanya ke manusia, bukan ke Tuhan. Tuhan yang dulu saya sembah istilahnya ya. Terus sesudah itu saya berpikir, loh kok orang datang semua balik lagi ke sini jadi mentuhankan saya gitu loh. Sedangkan hidup saya aja belum benar, saya mengajak orang untuk tidak benar. Makanya saya mempelajari agama-agama dari situ. Nah, agama-agama yang saya pelajari dari mulai semua agama saya pelajari, tapi yang masuk ke dalam hati saya Kristen. Oke. Gitu. Bisa dites nggak? Dites apa nih? Coba, kalau memang 30 tahun jadi orang Muslim, dulu tentu pernah sholat kan? Pernah. Belang betong kalau orang sudah bilang. Coba, gimana bunyi bacaan sholat, coba. Waduh, lupa lagi dong. Yang mana nih? Inna sholati wa nusuki wa mayaya, yang gitu. Ya, coba. Lupa lagi Bang Edi, saya lupa lagi. Coba bacakan satu surat, coba. Satu surat. Itu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Kok lupa sih? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantan muslimah. Ya.
Oke. Akhirnya singkat cerita, walaupun cerita Anda tadi hal-hal yang mistis dan segala macam, akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Saya mau tanya dulu nih, menjadi orang Kristennya setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum. Sebelum nikah. Terus Sebelum. dapat orang Kristen? Ya, puji Tuhan. Mencurigakan. Yang mencurigakan ya, Bang. Coba, waktu nikah udah Kristen duluan atau belum? Kristen duluan, Bang Edis. Saya nikah 2011. Nikah 2011. Oke, jadi Muslim 2009. Berarti 2 tahun berikutnya baru menikah ya? Iya, 2 tahun. Oke, lalu apa yang mau disampaikan di sini? Yang mau disampaikan, saya mau nanya Bang Edis. Saya nggak ngerti ini ya, karena mungkin pemahaman saya juga masih, kadang-kadang di otak saya masih adalah sedikit karena dari kecil mungkin ya. Mengenai bahasa roh, Bang Edis. Bahasa roh, kenapa bahasa roh? Nah, kan bahasa roh itu kan tidak semua orang bisa. Tentu saja ya. Apakah bahasa roh itu harus saya imani bahwa saya juga bisa bahasa roh, atau tidak semua orang Kristen bisa bahasa roh? Karena kalau saya dengar bahasa roh, jujur aja ya, dari dalam hati saya sendiri, kok saya kayak membohongi diri sendiri gitu. Baik. Jadi begini, bahasa roh yang ada di dalam Alkitab itu bukan, mohon maaf ya, bahasa roh yang ada dalam Alkitab itu bukan sikaraba-raba. Iya. Coba. Iya, terus gimana? Ibu Bailu kalau bahasa roh sikaraba-raba nggak? Kebanyakan sih gitu, tapi aku nggak bisa bahasa roh, Bang Edis. Ya, jadi begini ya Bu ya, bahasa roh yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah sebuah bahasa yang diucapkan oleh dia, tetapi dia tidak mengerti, karena itu roh dia yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi, sebaiknya bahasa roh itu harus ada yang mengartikan, begitu. Karena itu ada dalam Alkitab. Jadi kalau ada seseorang berbahasa roh, itu ada pesan yang mau disampaikan. Nah, lalu ada orang yang mengartikan bahasa itu. Seperti itu. Tapi kalau... Justru saya juga membaca seperti itu. Karena saya tuh, waktu awal pertama kali masuk, ada orang yang ngajakin, kamu belajar bahasa roh, biar lebih gimana gitu kan. Kamu bahasa kamu sama Tuhan, jadi nggak ada orang yang tahu. Suruh berasa, saya seperti membohongi diri sendiri, jujur saja ya, karena saya jangan dilanjutkan kalau begitu. Artinya kalau Anda sudah tahu Anda menipu diri sendiri, ya jangan dilanjutkan. Gak usah dipaksa-paksa begitu, karena karunia orang tuh beda-beda. Ada yang diberikan karunia bahasa roh, ada yang diberikan karunia mengajar, ada yang diberikan karunia yang beda-beda begitu. Kenapa kok kita maksain diri bahwa karunia kita berbahasa roh begitu? Ya, bahasa roh baik, cuman kalau dibuat-buat yang nggak baik-baik. Masa bahasa rohnya sikaraba-raba terus, yang lain sikaraba-raba itu ikut sikaraba-raba. Nah, jangan begitu, ya. Baik, saya akan tunjukkan mengenai bahasa roh ya yang dibahas ya. Nih, Bentar ya. Khusus bahasa roh ini itu dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Bukan kita anti bahasa roh, enggak. Kita tidak anti bahasa roh. Kita tidak anti mujizat. Bahkan gereja yang benar itu adalah gereja yang melakukan mujizat. Kalau gereja nggak melakukan mujizat, artinya ya mampet. Tapi kita harus akui bahwa memang kekristenan itu jiwanya itu adalah mujizat. Begitu. Karena itu memang tandanya melakukan mujizat. Nah, sekarang banyak orang tidak melakukan mujizat, tidak bisa melakukan mujizat. Karena apa? Ya mungkin karena kita udah jauh dari Tuhan, tidak menghidupkan roh. Tapi kalau dipaksa-paksa ya nggak benar juga gitu loh. Iya kan? Baik. Kalau itu kita akui, mungkin karena gereja sudah, atau kita kekristenan sekarang itu sudah kehilangan spirit yang dimiliki oleh Rasul Perdana. Seperti itu. Ya, coba kita bahas 1 Korintus 14 ayat 10.
Saya mendiskusikan hal ini ya, masalah tanda-tanda gereja itu benar. Tanda-tanda gereja itu benar adalah gereja itu melakukan mujizat. 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 14 ayat 10. 1 Korintus 14 ayat 10. Saya balikin dulu kamera saya. 1 Korintus 14 ayat 10. Ini mengenai bahasa roh ya. Nih. Kalau perikopnya sih dikatakan sekali lagi tentang karunia roh. Nah, kita bahas sebelum 10-nya aja ya, biar nggak terlalu panjang bahasan kita. Nah ini, perhatikan ya. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Nih, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Nah, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian jugalah kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja kau ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi mengenai bahasa roh ini panjang bahasannya. Sebenarnya kalau orang berbahasa roh, itu dia mengeluarkan kosakata-kosakata yang dia tidak mengerti karena rohnya berdoa kepada Tuhan. Itu baik, di dalam Alkitab itu dikatakan baik. Seperti itu. Cuman kalau dibikin-bikin, ya gimana? Masa seperti yang Anda bilang tadi, masa kita mau membohongi diri sendiri? Begitu. Iya. Jadi kalau misalkan memang kita tidak punya karunia bahasa roh juga tidak apa-apa ya kan ya? Nggak masalah, itu nggak dosa begitu. Bahkan seperti saya bilang tadi kan saya bilang, ciri-ciri gereja yang seperti awal itu dia melakukan mujizat. Tapi kan sekarang banyak gereja kehilangan spirit mujizatnya kan. Contoh dia datang ke gereja, ya gitu-gitu sama lagi. Tetapi apakah kita harus mengatakan bahwa dia sesat? Kan enggak. Tetapi saya katakan kalau gereja yang betul-betul itu dia melakukan mujizat. Dan sampai detik ini saya memang mencari itu. Hal yang saya minta, gini ya, ini saya jujur-jujuran ya. Hal yang saya minta sama Tuhan adalah saya melihat mujizat di depan mata kepala saya. Itu yang saya minta sama Tuhan dari dulu. Begitu. Supaya iman saya lengkap dan sempurna. Begitu. Terus satu lagi ya Bang Abis. Dulu pertama kali saya masuk itu, saya kan udah berdoa. Saya sholat, melakukan gerakan sholat. Tetapi doa saya adalah lagu-lagu pujian. Di dalam hati saya bukan bacaan sholat yang saya lakukan, tapi gerakan saya adalah gerakan sholat. Karena dulu waktu saya pindah, kebetulan kan orang tua juga tidak setuju lah ya. Nah, pertama kali saya masuk, saya itu bermimpi bertemu dengan Tuhan. Saya seperti naik ke atas awan, terus ada tangan yang mengambil gitu, ada yang menyambut. Nah, dari situ saya langsung, saya ketemu Tuhan Yesus kali ya. Makanya langsung, kalau memang benar Tuhan Yesus ada, berarti yang waktu di mimpi saya itu. Nah,
sekarang saya punya suami orang Kristen. Terus saya bercerita mengenai pengalaman saya. Terus dia nanya, tangannya bolong nggak? Nah, di situ saya bingung, Bang Edis. Ini maksudnya apa nih gitu. Jadi saya kadang-kadang yang dulu saya temuin itu Tuhan Yesus bukannya, tapi saya percaya itu Tuhan Yesus gitu. Ya. Tapi kalau seperti itu ya kita juga nggak bisa mengambil kesimpulan kan, karena kan dia juga tidak berbicara dia siapa dan lain sebagainya kan. Makanya Soalnya sebelum Makanya- saya bermimpi, makanya begini, kadang-kadang ya kalau kita cerita-cerita yang kayak begitu itu ya sulit lah kita ini kan ya, entah benar atau enggaknya kan kita sulit. Tapi yang di dalam Alkitab itu kalau kita baca itu benar-benar real begitu. Misalnya, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kalau ada satu orang bermimpi, yang lain itu harus ada juga yang mengkonfirmasi. Saya kasih contoh. Contoh nih. Contoh ketika misalnya Paulus dia pernah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan buta itu. Nah, ya, ketika dia buta, dia itu diberikan sebuah penglihatan supaya dia datang kepada seseorang yang bernama Ananias. Nah, Ananias juga dijumpai oleh Tuhan bahwa nanti akan datang seseorang namanya Paulus. Jadi ketemu. Kalau cuma sebelah yang bermimpi tapi orang lain gak ini, itu ya susah begitu. Oke. Susah mengkonfirmasi kebenarannya begitu. Soalnya kebanyakan sesudah saya masuk Kristen itu memang banyak ilmu-ilmu yang saya dapetin, tapi kadang-kadang di dalam ya jujur-jujuran aja ya Bang Edis, di dalam orang Kristen sendiri memang adalah pemahaman yang berbeda gitu ya. Yang jadi ujung-ujungnya tetap saya percaya Tuhan Yesus, saya melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh dan sebisa mungkin untuk tidak melakukan larangan Tuhan. Jadinya intinya ya, itu dia intinya begitu. Makanya saya bilang begini. Satu-satunya pertanyaan seumur hidup saya di dalam hati saya begini. Kenapa banyak orang berdoa tapi tidak terjadi apa-apa? Kenapa banyak orang meminta tetapi zong hasilnya? Kenapa didoakan sama hamba Tuhan? Ya Tuhan, ini angkatlah penyakitnya. Bukannya malah sembuh, malah mati. Kenapa itu terjadi? Itu pertanyaan di dalam diri saya gitu. Jadi kita ini semua punya pertanyaan-pertanyaan ya akan iman kita. Kita punya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, makanya yang saya mimpikan, yang saya minta itu sama Tuhan, sebelum saya mati, sekali saya sempat diberikan melihat mujizat di depan mata saya begitu. Supaya iman saya itu menjadi sempurna. Begitu. Nah, tapi satu pernyataan Ibu tadi yang mengatakan, apakah itu terjadi karena orang-orang itu sekarang sudah tidak ada lagi yang hidup kudus? Tidak seperti murid-murid zaman dahulu, seperti itu yang menjaga dirinya daripada kejahatan, begitu. Kenapa orang berteriak-teriak berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan memalingkan wajahnya seperti tidak menjawab? Ya mungkin karena orang sekarang sudah kehilangan kekudusan, makanya udah nggak ada mujizat kita lihat. Itu sih jawaban yang saya buat sendiri di dalam diri saya. Begitu. Kenapa tidak terjadi mujizat begitu? Terima kasih banyak Bang Edis pengertiannya, karena yang saya memang tanyakan itu yang bahasa roh itu ya, yang tadi awal, karena memang saya baca pun memang kalau bahasa roh harus ada istilahnya terjemahannya gitu kan. Tapi kalau tidak semua orang tidak semua orang bisa dapat mukjizat bahasa roh gitu kan, intinya begitu ya Bang Edis. Kalau karunia kita bukan bahasa roh ya nggak apa-apa kan masih ada karunia mengajar, karunia yang lain-lain seperti itu. Oke. Kalau saya karunianya ya nyembuhin pasien-pasien ini, Uncup PA dan kawan-kawan. Begitu. Oke, gitu saja ya. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Ya. Boleh Abang bacakan dulu satu surat di dalam Al-Qur'an untuk membuktikan bahwa Abang betul-betul seorang muslim tadinya. Boleh. Mau surat apa Bang Edis? Surat apa saja yang susah, yang muslim, yang orang Kristen nggak bisa tiru-tiru. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja mawaddaka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Sah. Lam yajidka Dah, yatiman stop. Cukup. Oke, jadi abang pengen niatan mau menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Ya, Bang Edis. Kalau boleh tahu nih bang, tapi nanti kalau misalnya keberatan menyebutkan, soalnya nanti takutnya abang nanti diguruduk begitu. Supaya nanti teman-teman yang dari sekitar itu, begitu bisa langsung mengkontak abang begitu. Boleh tahu Ya, dari Bang mana? Edis. Saya di Bandung, Bang Edis. Bandung. Ya mungkin nantilah adalah teman-teman yang dari Bandung, mungkin nanti bisa, ini ada 6.200 orang, pasti ada ini, pasti ada. Ya, seperti Tapi itu. memang sih saya kan katanya kan kalau kekristenan itu nggak langsung masuk, jadi harus belajar apa Belajar kalau dulu. Katolik Belajar dulu. katekumen, katanya kalau Protestan katekisasi, katanya. Saya dengar-dengar dari media kan lewat Google juga kan ada tuh Ya, masuk karena kalau kekristenan itu. karena kalau nanti masuk kita Kristen gitu aja, nanti niat masuknya itu bukan mau mengetahui sesuatu, bukan karena mengetahui sesuatu dan meyakini sesuatu, tapi niat masuknya hanyalah ya sekedar masuk-masuk saja, nggak boleh begitu. Jadi kalau abang betul-betul memutuskan untuk menjadi pengikut Sang Mesias, pengikut Kristus, pengikut Yesus, betul-betul karena ada sesuatu yang diketahui di situ. Bang Edis mau tanya boleh Jadi nggak? satu pegangan. Silakan. Kalau jadi pengikut Kristus itu memang wajib dibaptis gitu? Ya. Atau hanya percaya saja sih? Sebenarnya begini. Pembaptisan itu esensinya adalah simbol. Simbol atau lambang bagaimana baptis itu kan artinya diselam, dicelup ke dalam. Nah, itu artinya manusia yang lama itu harus dimatikan. Jadi segala hawa nafsu, segala keinginan-keinginan yang jahat-jahat dan lain, itu dimatikan, dibenamkan. Itu simbol, tanda begitu. Nah kemudian ketika keluar dari air, itu menjadi manusia yang baru. Yaitu manusia yang menjadi kepunyaan daripada Kristus, kepunyaan Yesus. Nah, barang siapa menjadi milik Yesus, ia melakukan apa yang Yesus mau. Jadi melakukan perintah-perintahnya. Seperti itu. Tapi memang harus melalui itu gitu. Ya. Wajib gitu, kalau dalam Islam hukumnya wajib gitu. Wajib, tapi wajibnya itu esensinya itu harus dimengerti. Kalau cuma mandi-mandi aja, ya itu juga yang masuk-masuk dalam air itu juga mandi. Karena kalau cuma masuk-masuk saja, ya itu masuk-masuk dalam kolam renang, masuk, keluar lagi. Tapi kan nggak ada apa-apa, nggak ada nilainya, betul? Oh iya. Nah, begitu. Jadi yang saya maksud, yang dimaksud wajib itu adalah wajib menjadi manusia baru. Jadi kalau hanya sekedar baptis yang nggak ngerti artinya, esensinya, apa gunanya dengan orang yang masuk kolam renang, nyemplung, pluk, terus keluar lagi. Tapi kan nggak ada perubahan. Setelah dia nyemplung dan keluar dari kolam, dia masih saja hidup dengan manusia lamanya. Begitu. Apa gunanya itu? Nggak ada artinya. Nah, kalau itu yang Anda maksud, ya nggak usah seperti itu. Makanya yang dimaksud wajib dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu pengertiannya juga harus betul. Seperti itu. Jadi wajib Anda setelah masuk ke dalam, wajib manusia lama Anda wajib terbenam di situ, mati, dikubur. Dan ketika Anda keluar, manusia lama itu kejelekan-kejelekan kita gitu ya sebagai manusia. Betul sekali. Manusia-manusia lama kita seperti itu. Ya, kayak misalkan biasanya kita berbohong atau apa gitu ya. Seperti itu. Begitu. Itu yang dimaksud wajib itu. Wajib dibaptis, tapi baptis dalam pengertian yang benar. Seperti itu. Nih, Anda ini lahirnya Islam atau bagaimana? Betul sekali. Oke, berapa tahun Anda menjadi orang Islam? Mungkin 34 tahun. 34 tahun. Oke, selama 34 tahun itu apakah Anda sholat? Oh, benar-benar sholat, puasa. Oke, coba untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar tadinya Muslim, coba gimana kalau doa sholat atau baca Quran?
Oh, doa sholat. Sholat apa air wudhu dulu nih? Boleh, terserah. Mau sholat subuh, sholat maghrib, terserah. Sholat gerhana bulan juga nggak apa-apa. Ya. Ini lagi diuji nyali nih kayaknya nih. Silakan. Toli fardo maghrib selasa rakatin pas fardo lillahi ta'ala Allahu akbar. Oke. Lalu bacaan Qur'annya coba Al-Fatihah atau Al-Ikhlas atau apa coba? Upi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Lanjut. Su'a mumbuk yumpahum la yarji'un. Selanjutnya. Ya, udah. Oke, baik. Yang jelas itu sudah membuktikan bahwa dia sah, ini bekas muslim. Oke, silakan. Silakan, Hakimullah. Apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Begini ya Bang Edis. Sebenarnya itu karena belas kasih Tuhan loh. Bukan karena keinginan saya. Bukan karena saya mencari Tuhan, tapi Tuhan sendiri mendapatkan saya melalui mimpi 3 kali. Tapi saya juga dalam mimpi tidak percaya gitu, walaupun mimpi dapatin. Beginilah mimpi pertama itu kayak bulan turun, terangnya luar biasa, nggak ada orangnya, nggak ada bayangannya, tapi ada suara, ikutlah aku. Nah itu mimpi religi saya, tapi tetap nggak percaya. Terus? 3 kali berturut di dalam jangka 2 tahun saya mimpi itu. Nah, akhirnya terus saya belajar, artinya membaca Alkitab, pinjem sama mandor saya. Kebetulan mandor saya orang Manado, Kristen. Akhirnya saya studi banding Alkitab dan Al-Quran. Barang siapa yang mengikut aku tidak lagi di jalan kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup ya. Gitu. Ya. Nah, akhirnya saya di situ saya pilih di tahun 2007 bulan Mei, saya percaya Yesus dan dibaptis, puji Tuhan. Saya Kristen, bukan agama Kristen tapi jadi orang Kristen. Ya. Lalu apa? Jadi orang Kristen. Ya. Lalu apa pesan Anda nih kepada, kan banyak nih yang nonton yang muslim-muslim ini udah mulai ragu dengan agama Islam, bahkan mereka bernapas aja udah susah. Iya, mereka mau membantah itu udah nggak bisa lagi karena semuanya udah ada dalil-dalilnya. Makanya mereka kesini hanya sesak napas. Apa pesan Anda kepada mereka ini yang udah sesak napas ini? Ya, kita tahu lah ya. Sebagai sang terang itu hanya Yesus, dialah terang gitu. Kalau kita orang gelap, apa aja kita perbuat itu boleh. Mau 3 istri, 5 istri masih boleh, orang gelap kan. Tetapi menjadi orang terang itu, kita orang-orang yang dikuduskan, dibereskan, disiplin, nggak kayak dulu. Dulu saya masih belum percaya, istriku 5 malah. Itu yang sah. Yang ada surat. Kalau urat nggak terhitung saya. Tapi puji Tuhan, jadi saya jadi orang Kristen. Tapi setelah menjadi orang Kristen, saya menyesal loh Bang Edis. Menyesalnya? Kenapa nggak aku dari dulu gitu, diselamatkan, nggak bejat dulu gitu. Maksudnya, kalau saya dari kecil kan saya tidak berbuat bejat dulu, berbuat bohongin orang dulu, gitu. Tapi ya itulah tadi ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, cepat atau lambat, tapi Tuhan selamatkan. Kalau kita terbuka bagi Tuhan. Makanya dalam aku baca di Al-Baqarah ayat 19 tadi itu yang su'mum bukmum yumpahum la yarji'un. Artinya mereka-mereka itu banyak orang yang ditulikan, dibutakan mata hatinya. Mereka tidak lagi melihat kebenaran. Nah, harus Tuhan jamah. Makanya Tuhan jamah, Tuhan membuka hati saya, pikiran saya, mata saya, sehingga saya melihat kebenaran hanya Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, mantap. Jadi tidak ada seorang hidup pada Bapa kalau tidak melalui Nah itu di berapa Yohanes 14 ya, ayat 6. Nah, begitu Bang Edis.
Mantap. Oke lah. Jadi teman-teman yang muslim-muslim, yang kalian sudah bimbang, sudah mulai ragu, kalian sudah dapati bahwa Muhammad mengajarkan hal-hal yang negatif-negatif itu, jangan menunda-nunda begitu ya, Pak Hakimullah ya. Betul. Jangan sampai kita harus terbuka. Karena apa? Hanya Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Dia, itu artinya kepada Allah, kalau tidak melalui Yesus itu sendiri sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Betul. Makanya Dialah sang terang, Dialah sang juru selamat, Dialah yang terkemuka di dunia dan di akhirat, ya Dia. Betul. Gitu. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad terkemuka dunia akhirat, betul? Iya. Oke, sudah ada yang nelpon itu. Sudah ada yang nelpon tim tim duduk, jangan itu. Oke ya. Iya. Terima kasih. Tuh. Duduk aku nih. Iya tuh. Oke, saya turunkan dulu. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita semua dan juga memberkati para murtadin ini, Pak Hakimullah dan Farhan, serta Ibu yang telah menjadi anak Tuhan yang mempertanyakan tentang Basaroh ke Edis TV. Banyak hal yang saya bisa ajarkan kepada Ibu ini, tetapi saya berharap, saya berdoa saja supaya Ibu ini dapat pencerahan yang lebih dalam tentang karunia Basaroh. Sebenarnya itu baptisan Roh Kudus. Dan disinilah kita harus mempelajari Alkitab secara dalam. Dan saya berbahagia, Edis TV menjelaskannya cukup lumayan dalam, tetapi akan lebih baik lagi kalau Ibu ini mempelajarinya dari pendeta gembalanya sendiri tentang karunia Basaroh. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetaplah kita harus setia di dalam Tuhan, terus semangat, terus berbahagia dalam mengikuti Tuhan, dan terus berapi-api, terus kita kobarkan Roh Kudus di dalam kita untuk tetap setia, untuk tetap berdoa, bersyafaat, mengasihi jiwa-jiwa, karena mereka ini adalah orang-orang yang harus diselamatkan, butuh kasih Tuhan, karena mereka orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Di relung hati mereka yang paling dalam, ada satu tempat yang kosong, di mana disitulah tempatnya Tuhan seharusnya berada, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka belum mendapatkannya, kita harus bersaksi, kita harus memberitakan Injil keselamatan, dan kita harus bersyafaat, berdoa bagi mereka. Siapa mereka? Tetangga kita, saudara kita, kaum keluarga kita, kerabat kita, dan juga orang-orang yang tidak kita kenal, ya, andai tolan kita barangkali, dan kita berdoa dari Sabang sampai Merauke agar mengalami lawatan Tuhan, supaya Indonesia mengalami revival. Tetaplah setia, teruslah bersemangat, Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.